Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati a'izza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Senin tanggal 2 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2025. Kembali kita duduk untuk melanjutkan kajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Ainil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar karya Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sampai di hadis yang ke-10. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala al-hadisul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqasa min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Akhrajahu Muslim fi al-ilm wa Tirmidzi fihi wa Abu Dawud fi sunnah wa Ahmad fil musnad wa Darimi fi al-muqaddimah. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mengajak kepada petunjuk atau menyeru
atau berdakwah atau mengajak manusia orang-orang kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak dikurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun juga. Sedangkan siapa yang menyuruh atau berdakwah atau mengajak manusia kepada kesesatan, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Ilm, begitu pula Imam Tirmidzi, Abu Daud mengeluarkan dalam kitab As-Sunnah, Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dan Ad-Darimi di mukadimahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini dan juga hadis-hadis yang lain yang senada yang mirip dengannya berisikan tentang anjuran untuk berdakwah. Setiap muslim, setiap mukmin punya kewajiban berdakwah. Ya. Dengan kemampuannya. Disebutkan dalam salah satu penjelasan oleh para ulama, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, bahwa dakwah merupakan wazifatul al-anbiya'i wal mursalin wa man salaka tariqatahum. Dakwah merupakan kewajiban para nabi dan para rasul serta orang-orang yang menempuh jalan mereka, minal mu'minin, as-salihin, al-muttaqin, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mengikuti ya jalannya para nabi dan rasul, yaitu ad-da'watu ilallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat, setiap generasi dari manusia, seorang rasul yang mengajak, yang menyerukan, yang berdakwah. A'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah saja. Wastanibut taghut, dan jauhi taghut, tinggalkan peribadatan penyembahan kepada taghut, yaitu syaitan dan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika ila rasulin nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah, dan tidaklah kami utus ya sebelum kamu seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah itu kewajiban setiap mukmin. Hasab al-ilm wal qudrah. Ad-da'wah wajibah hasabul ilm wal qudrah. Dakwah itu wajib tergantung atau menurut pengetahuan yang dimilikinya dan kesanggupan yang ada padanya. Ya. Baik bil ilmi atau bil amal. Bil qaul, maksud saya bil qaul atau bil amal. Baik dengan ucapan, dengan perkataan, atau dengan perbuatan. Jadi tidak mesti berdakwah itu ya
dengan berkhutbah, dengan berceramah, dengan mengajar misalnya, dengan perkataan-perkataan ya, ucapan-ucapan, ajakan-ajakan, tapi juga dengan perbuatan, dengan contoh. Ya. Nah, hadis ini ya tentang keutamaannya. Pertama, anjuran kita untuk berdakwah dan keutamaan yang Allah berikan dari dakwah. Jadi kalau dakwahnya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Sebaliknya, kalau dakwahnya kepada kejelekan, dia juga akan banyak menanggung dosa. Jadi kalau kita ada istilah sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, ternyata ada juga dosa jariyah. Dosa jariyah itu gimana tuh, Pak? Dosa yang mengalir. Jariyah kan mengalir ya. Sedekah jariyah berarti sedekah yang mengalir kan, pahala terus mengalir gitu. Ya, seperti hadis sahih, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyah ilmin yuntafa bihi amalin awaladin salih yad'ulahu. Jika anak keturunan Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ada sedekah yang pahalanya terus mengalir gitu. Ya, salah satunya disebutkan wakaf. Ya, wakaf itu kan sekali tapi terus mengalir tuh, Pak. Masjid, bangun sekali masjid terus mengalir, bangun sekolah terus mengalir gitu. Terus terpakai itu mengalir terus. Kalimat jariyah itu mengalir, sedekah yang mengalir jariyah. Namanya jariyah. Atau ilmu yang bermanfaat. Atau anak soleh yang mendoakannya. Ini 3 ini. Disebut oleh para ulama an-naf'ul muta'addi. 3 ini diikat dengan satu kata kunci, yaitu manfaat yang berefek kepada orang lain. Manfaat yang berefek bukan kepada diri sendiri, tapi manfaat pada orang lain. Sedekah jariyah manfaatnya buat orang lain kan. Ilmu manfaatnya juga buat anak yang saleh, ya anak pada anak orang lain. Jadi an-naf'ul muta'addi namanya ini. Ya, manfaat yang berefek gitu pada orang lain. Ya. Itu sedekah jariyah. Jadi dosa jariyah gitu. Ada juga dosa yang mengalir gitu kan. Apa dosa yang mengalir itu? Kalau mengajarkan kesesatan, kalau mengajak kepada kesesatan, kalau mengajak kepada ya kejahatan, keburukan, lalu diikuti oleh orang-orang sama. Hadis ini senada dengan hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'. Rawahu Muslim. Kalimatnya man sanna, siapa yang memberikan contoh. Man sanna fil Islam, dalam Islam ya. Sunnatan hasanah. Sunnah hasanah. Yang maksud adalah contoh yang baik. Contoh yang baik. Dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang mengikutinya dengan tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang jelek, ya, fa'alihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Wa fi riwayat man tabi'ahu wa la yanqusu min awzarihim syai', dan tidak ada yang mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Gitu. Nah, itu kalau melihat dari sababul wurud hadisnya, ya, suatu hari menjelang siang Nabi SAW duduk di masjid bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Lalu datang segerombolan orang lah. Ternyata orang-orang miskin dari suku Mudor. Pakaiannya itu sudah tidak layak, ya, yang compang-camping pakaiannya. Bahkan datang menghadap Nabi itu nggak pakai alas kaki, nyeker.
gitu, pakai cabang-camping, kemudian nyeker, ya, manggul pedang, gitu, ada manggul pedang, segala macam alat-alat tukang lah yang mereka bawa juga, gitu kan. Mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan sesuatu. Nabi dengan melihat keadaan seperti itu sedih luar biasa, sangat-sangat bersedih, karena melihat sebagian kaumnya, sebagian umatnya miskin dengan keadaan yang luar biasa, gitu. Nah, maka beberapa saat kemudian masuk setelah zuhur selesai, beliau berkhutbah, ya, menyampaikan khutbahnya bertakwa pada Allah Tabaraka wa Taala, di mana Allah menciptakan kita manusia dari bapak yang satu, gitu kan. Bapak kita Adam min turab, dan Adam dari tanah. Nah, artinya ini saudara kita juga sama, ya, sama-sama orang yang beriman, sama-sama kaum muslimin. Melihat keadaan seperti itu butuh bantuan, begitu, ya. Maka hendaknya membantu mereka, bersedekah pada mereka. Nah, setelah selesai khutbah itu, ada seorang dari kaum Ansor bawa sekarung dinar. Dinar itu kan dari emas kan, satu keping dinar kan 4,5 gram emas, satu keping dinar itu, ya. Sebagian menyebut 4,25, sebagian menyebut 4,5 gram emas. Tadi berapa itu? Sekitar 8 juta, ya, 8.500.000 lah, atau 8 juta, ya. Sekian, 9 juta satu keping sekarang. Kalau emasnya 2 juta, sekarang emas 2,5 Pak ya, 2,5 juta ya, 2,5 ya, Masya Allah. Dan ini satu karung, saking beratnya itu nggak bisa dibawa tuh, dipanggul katanya Ansor. Dia lihat sama yang lain, ngikut semua Pak. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa gandum, ada yang bawa dirham, ada yang bawa pakaian segala macam. Kumpul semua. Ya, sampai segunung katanya segala jadil, ya, bantuan itu. Nah, muncul hadis tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya, wala yanqusu min ujurihim syai'. Keluar hadis itu dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan sama nih dengan kondisi kita hari ini kan. Saudara-saudara kita di Aceh itu butuh bantuan, di Aceh, di Sumut, di Sumbar, gitu kan. Sangat-sangat butuh bantuan itu, ya. Tanpa kita melihat misalnya siapa yang berbuat, siapa penyebabnya, kita kesampingkan itu dulu lah. Yang jelas ini masyarakat, ya, butuh bantuan. Karena Masya Allah kan, ya, bantuan datang semua, luar biasa. Apa yang bisa kita bantu untuk meringankan beban saudara kita, gitu. Jadi tidak hanya sebatas teoritis keilmuan tadi, ya, itu dakwah kepada kebenaran, dakwah kepada kebaikan, ya, dakwah kepada tauhid, ya, dakwah kepada agama Islam, dakwah untuk ibadah pada Allah Tabaraka wa Taala misalnya kan. Tapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata, ya, bantuan, ya, secara sosial, ya, sama kaum muslimin, ya. Dan alhamdulillah kita banyak mendengar salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dari infak Jumat, salat Jumat kemarin saja berapa miliar? Sampai 70 M, ya toh? Sampai 70 M katanya. Infak Jumat di semua masjid-masjid itu luar biasa. Ya. Bantuan beras dari WA itu berapa ton itu, ya? Dia yang ngelola. Masuk ke situ. Lalu sebagian juga selebgram juga, ya, sekian M, 10 M masuk situ semua. Pemerintah nggak tanggung-tanggung berapa T itu, 60 T masuk situ semua dan sebagainya. Nah, ini peluang, sebenarnya peluang buat kita untuk tadi sedekah jariah yang terus mengalir, bantuan-bantuan yang terus mengalir, ya, harus betul-betul dikelola dengan baik, ya, tepat sasaran, yang produktif misalnya begitu, ya, sehingga mampu memperbaiki keadaan dari yang tadi kan itu, ya,
hikmah dari semua takdir Allah tabaraka wa taala ketika kita berhusnuzon kepada Allah, bahwa di balik setiap musibah itu pasti ada hikmah, ada kebaikan, baik buat mereka yang terkena atau juga orang-orang yang di luar dari itu. Ya, ada kebaikan, ada yang Allah ingin buka mata gitu ya, semua orang. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minin fi tawaddudihim wa tarahumihim kamasali jasadil wahid idza istaqa'udun tada asairul jasadi bi al-humma was-sahal. Maka sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka seperti satu tubuh. Ya, jika anggota badannya sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Ya, dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dalam riwayat yang lain dikatakan kalbunyan yasuddu ba'dhu ba'dha. Seperti apa? Bangunan yang saling menguatkan sebagian ya dengan sebagian yang lain, saling menopang, saling membantu, saling menguatkan. Nah, dalam konteks kita dakwah, kita bicara masalah dakwah di sini ya, dakwah kepada al-huda. Al-huda itu ada al-ilmu nafi wal amal saleh. Manda ila huda, ya, siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, ya, al ilmu nafi wal amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dia mengajak manusia untuk beramal saleh, ya. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, ya, kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan, kejahatan, ya, pelanggaran terhadap syariat misalnya, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang mengikutinya, ya, bersama-sama. Tidak dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ini menjadi menjadi perhatian yang sangat besar bagi kita. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, tentang keutamaan berdakwah juga, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada salah seorang, ya, melalui perantaraan kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah, daripada harta dunia dan seisinya. Ya. Jadi kalau misalnya di rumah, sekitar rumah kita, di musla, di langgar itu ada anak-anak, ya, kita kumpulkan semua, misalnya kita buka pengajian TPA misalnya pada maghrib terutama, ya, pada maghrib sampai isya misalnya, mengajarkan anak-anak, ya, alif bata misalnya, doa-doa harian misalnya, hadis-hadis pendek, ayat-ayat pendek misalnya dihafalkan oleh mereka, itu luar biasa keutamaannya. Dan itu akan terpatri, menancap pada diri mereka, dan itu terus, ya, akan memberikan manfaat yang besar bagi mereka, gitu. Jadi jangan diremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita ajarkan, ya, kepada orang lain. Jadi saya mengajak setiap kita yang punya keluangan waktu misalnya di rumah, pada maghrib sampai isya, mengumpulkan anak-anak di rumah, misalnya di musola, di langgar, kayak gitu kan, buka TPA, ya, ngajarkan ngaji, ikra saja ajar ngaji, ya, nggak dipungut bayaran, datang saja, ya, beli buku-buku ikra itu, kita beli di pasar, dan nggak mahal bukunya, ya, nggak mahal, ya. Beli buku ikra online, kita belikan buat mereka semuanya gratis, datang gratis, bahkan kalau perlu pulang bawa kue misalnya. Wah, luar biasa, itu senang. Nggak ada pengajian anak-anak pulang bawa kue, bawa permen, ya, tuh, ya. Kita sudah sedekah ilmu, kita juga sedekah pada mereka, itu luar biasa pahalanya, sangat besar, ya, sangat besar, ya. Karena ini bagian daripada ini, ya, dakwah ini, dan menyebarkan ilmu. Dan dakwah perlu juga kita perhatikan tentang metode yang harus ditempuh, yaitu dengan tiga, dengan hikmah, lalu mau'izah, lalu mujadalah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u
ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka ya'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamul muhtadin. Seluruhlah, ajaklah ya menuju jalan Rabbmu. Ud'u ila sabili rabbika, seluruhlah manusia ke jalan Rabbmu. Itu agama Islam, ketaatan, ibadah, tauhid ya, bil hikmah, pertama dengan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan secara umum, tapi hikmah berarti ilmu, hikmah berarti sunnah, hikmah berarti al-lin warifq ya, lemah lembut ya, penuh kasih sayang. Al-hikmah berarti adil, hikmah berarti tepat ya, mengikuti kebenaran ya. Hikmah berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekian banyak hikmah ya, kalimat hikmah. Seluruhlah ya ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan penuh hikmah. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik ya. Nasihat yang baik itu ya anjuran-anjuran ya, kemudian ada juga peringatan-peringatan begitu ya. Kemudian diberikan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan yang akan didapat ya, nasihat ya, untuk dinasihati. Lalu yang ketiga dengan diskusi yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan diskusilah ya dengan cara yang baik gitu ya, untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan untuk menegakkan hujjah Allah tabaraka di hadapannya ya. Diskusi dengan cara yang baik. Tiga-tiganya sudah kita jalankan dengan hikmah, dengan mau'izah ya, dan juga dengan diskusi yang baik tadi. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil wa huwa a'lamul muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi al-hidayah wa dhalalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah begini, tetap saja pada akhirnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diminta ya untuk melakukan sebab musabab yang terbaik ya, agar hidayah itu sampai ya kepadanya. Disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ya, kamu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kita hanya mengambil sebab, faktor-faktor yang bisa mendekatkan seseorang kepada hidayah ya, kepada petunjuk ya, dengan cara ini, dengan cara hikmah, dengan cara nasihat, dengan cara diskusi yang baik. Itu semua tuh sebab-sebab yang kita lakukan untuk mendekatkan dia kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dalam mukadimah daurah tadi pagi oleh Syekh Masyhur Hasan Ali Salman, beliau menyebutkan kenapa Allah Tabaraka wa taala menurunkan agama Islam ini ya, yaitu membangkitkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah orang Arab ya, dan mereka dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah ini gitu ya. Nah, beliau menyebut karena ada dua sifat karena ya, beliau melihat semua kenapa orang Arab yang dipilih gitu, bukan suku yang lain, bukan kabilah yang, bukan ras yang lain, tapi ini orang Arab yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah. Ada dua sifat pada mereka, ada dua sifat, dan ini menjadi sifat utama dari seorang dai ya, dari seorang dai. Apa sifatnya? Pertama, mereka layak dzib, mereka nggak pernah bohong, tidak pernah bohong. Bahkan Anas bin Malik mengatakan la na'riful kadzib, kami nggak kenal istilah bohong. Itu artinya apa? Kalau layak dzib itu sidq, lawannya adalah sidik, jujur. Orang yang jujur dan tidak pernah bohong, tidak kenal bohong. Bohong itu gimana tuh nggak tahu, nggak kenal gitu. Apa yang disebut dengan bohong? Lalu bohong itu bagaimana? Gitu, nggak tahu mereka. Kejujuran, sidq, bohong, ya, nggak pernah terjadi, ya, dan tidak mereka pernah lakukan. Yang kedua apa? Al-karam.
Al-karam, la yabkhal. Tidak bakhil, tidak pelit. Karam itu dermawan. Karam tidak pelit. Jadi dua sifat ini ya ada pada mereka sehingga Allah pilih mereka. Karena dakwah ini membutuhkan itu. Dakwah ini membutuhkan kejujuran ya. Bahwa apa yang disampaikan betul-betul untuk kebenaran, bukan ya untuk tujuan yang lain. Dan karam tadi, enggak bakhil dengan ilmu, enggak bakhil dengan waktu, enggak bakhil dengan harta, enggak bakhil dengan bantuan, enggak bakhil dengan semua apa yang diinginkan. Gitu. Enggak pelit. Ya, dengan dua sifat itu. Gitu. Sementara manusia yang lainnya enggak punya sifat tadi. Gitu. Bahkan disebutkan orang Arab itu kalau datang tamu, dia enggak punya apa-apa, dia punya kambing, kambingnya disembelih. Ya, buat apa? Buat memuliakan tamu. Gitu. Buat memuliakan tamu. Bahkan ada satu kisah. Ya. Karena ingin memuliakan tamu, ada tamu datang, dia layani, tinggal di rumahnya. Enggak tahu siapa. Tamu ini pembunuh ayahnya. Pembunuh ayahnya. Itu cerita ketika salah satu dari generasi terakhir dari Bani Umayyah ya dikejar-kejar oleh Bani Abbasiyah. Ya, saya lupa nama beliau ya. Tinggal di salah satu rumah ya orang Arab ya. Mereka dikejar-kejar sama orang, dia nggak punya siapa-siapa, minta bantuannya, ditampung di rumahnya sampai 3 atau 6 bulan. Ketika sudah mereda keadaan ya, dan nggak bertanya, si pemiliknya mengatakan kamu siapa, kamu dari mana, kamu melakukan apa sampai begini, nggak ditanya, tidak ditanya, tinggal di rumahnya, makan, minum, dijaga, aman segala macam, sampai berbulan-bulan. Setelah selesai, ya dia pengen pindah, baru ditanya, kamu siapa, begini. Ternyata dia pembunuh ayahnya. Silakan pergi, jangan balik lagi itu. Saking karam tadi ya, dermawannya ya, melayani tamu gitu. Ya. Ini menjadi dua sifat dai. Kalau disebutkan dalam surat Al-Imran ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran 159. Dengan sebab rahmat tadi yang Allah berikan kepadamu, maka kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berkeras hati, niscaya mereka akan lari darimu. Gitu. Maafkan mereka, mohonkan ampunan kepada Allah ya atas dosa-dosa mereka, bermusyawarah dengan mereka. Dan jika kamu telah mentawakal hati, maka bertawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Para ulama menyebut ternyata rahmat itu sifat dasar dari seorang dai. Rahmah ya, bahkan semua alam semesta ini ya muncul ada dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan umul adab itu rahmah. Adab, etika, bahkan disebutkan ya dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Nah, satu sifat adab yang pertama kali adalah rahmah, dan dibawakan ayat ini menunjukkan bahwa umul adab, umul akhlak itu adalah rahmah. Ya, dengan ada rahmat, dengan ada kasih sayang, semua adab yang baik itu muncul. Gitu. Dengan sifat rahmat, dengan sifat kasih sayang itu, ya semua kebaikan itu akan muncul. Ya, kalau tidak ada rahmat, tidak akan muncul, ya, nggak ada timbul. Gitu. Nah, ini semua menjadi penting untuk kita perhatikan bersama, karena kita di pundak kita itu ada kewajiban dakwah. Sekali lagi ya, setiap kita punya kewajiban berdakwah ya, sebatas ilmu yang ada pada kita, sebatas kemampuan yang kita miliki, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk taat, mengajak orang untuk ibadah, mengajak orang untuk menjadi saleh, begitu ya. Setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ya, semoga ini bermanfaat buat kita semua, menjadi ya, motivasi ya, nasihat dengan pengingat ya, kita semua akan kewajiban yang besar ini ya, dan
Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengutus para nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, melainkan para ulama, sahabatnya, tabi'in, dan terus sampai generasi kita yang mengemban risalah dakwah. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.